Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Di sini kami mengambil contoh, yaitu web developer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu dengan saya sendiri, Novianda Safira, dengan NIM F1D 019079, dan teman saya, Saya Dewi Putri Cantica dengan NIM F1D0 19019. Saya Muhammad Sabirin dengan NIM F1D0 19073. Saya Rama Indrawan dengan NIM F1D020085. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Rama. Kepada Rama dipersilahkan. Web developer adalah seorang programmer yang mempunyai tugas utama dalam membuat program atau aplikasi untuk World Wide Web dan dapat dijalankan dengan media sosial. Contohnya seperti SIA Unram, Berajah, dan Petani Kode. Tugas-tugas web developer salah satunya menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada sebuah situs web. Tugas lainnya yaitu merancang, mendesain, mengembangkan, dan memodifikasi situs-situs web. Ya, terima kasih kepada Rama. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskannya sendiri. Pada materi sebelumnya, itu dijelaskan tentang secara umum tugas seorang web developer. Di sini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci, yaitu web developer dibagi menjadi 3 bagian, ada front-end developer, back-end developer, serta full-stack developer. Front-end sendiri itu orang yang bertanggung jawab dalam membuat dan mengelola tampilan luar perangkat lunak yang dapat diakses oleh user, atau bisa disebut client side. Kemudian ada back-end developer, yaitu seseorang yang bertanggung jawab dalam merancang, menyusun, membuat, dan mengelola kebutuhan server dan database-nya, atau disebut server side. Kemudian yang ketiga ada full stack developer, mempunyai tugas yang bertanggung jawab dalam membuat produk aplikasi website, baik dari sisi front-end maupun back-end. Jadi, full stack developer ini mempunyai tugas yang lebih banyak daripada kedua tugas di atas, di mana pengembang tersebut harus dapat bekerja dengan secara multifungsional. Sebagian besar full stack developer biasanya akan bekerja seperti back-end developer, namun juga memahami dalam front-end developer. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ica. Kepada Ica dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika pada seseorang yang menjadi web developer. Yang pertama yaitu reliability atau reliabilitas, di mana seorang web developer memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan proyek yang diterimanya dapat terselesaikan atau tidak, tentunya dengan mempercayakan koordinasi dengan programmer dan web designer. Seorang web developer dinilai telah melanggar etika ketika melarikan diri dari proyek yang belum selesai. Ketika terdapat keraguan dalam penyelesaian proyek, adalah tugas web developer untuk memberitahukan kepada klien yang bersangkutan. Jadi di sini, seorang web developer harus menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kontrak yang telah disetujui, dan tidak boleh meninggalkan kontrak yang telah disetujui tadi. Yang kedua yaitu confidentiality atau kerahasiaan, di mana seorang web developer memiliki kewajiban untuk menyimpan dan merahasiakan akses kode username, panel-panel yang digunakan seperti cPanel, FTP, dan lain sebagainya selama proses pengerjaan berlangsung, sehingga mempermudah klien apabila kehilangan atau lupa terhadap kode tersebut. Yang ketiga yaitu usability atau kegunaan website. Sebuah website dibuat untuk pemenuhan tujuan atau memudahkan klien dalam penggunaan,
dalam menggunakan website melalui berbagai fitur dan fasilitas yang disediakan. Disinilah tugas web developer untuk menjamin ketersediaan dan berjalannya fungsi atau fitur tersebut, serta melakukan pelatihan untuk para klien dalam penggunaan website yang telah dibuat dan disepakati. Jadi setelah seorang web developer membuat sebuah website, dia juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan cara mengoperasikan web tersebut kepada kliennya, sehingga nantinya ketika sudah diserahkan kepada kliennya, klien dapat menjalankannya dengan baik begitu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu longevity atau keabadian website. Dengan berkolaborasi dengan webmaster, peran web developer juga diminta untuk menjaga eksistensi website terkait. Website yang tidak interaktif dan tidak diupdate, maka dari itu diperlukan kerjasama webmaster untuk memaintain dan pemeliharaan aplikasi, serta tanggung jawab webmaster untuk optimasi atau mesin pencari atau SEO. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ica. Untuk materi yang terakhir akan dibawakan oleh Sabirin. Kepada Sabirin dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan etika yang tidak boleh dilakukan oleh seorang web developer. Yang pertama, seorang web developer tidak boleh menyebarkan code atau script yang telah dibuat. Code atau script yang dibuat ini yaitu script yang dibuat untuk proyek dari suatu perusahaan atau dikerjakan secara berkelompok atau dikerjakan dengan tim. Karena kalau ini disebarkan untuk kepentingan pribadi, tentunya akan ada pihak yang dirugikan, yaitu timnya dan juga tim dan perusahaan tempat dia dikontrak. Kemudian yang kedua, tidak membuat web yang memicu sara. Di sini seorang web developer mau membuat sebuah web yang memicu sara itu tidak boleh. Baik itu dibuat sendiri maupun dikontrak oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, lepas tangan dengan proyek yang dikerjakan. Seorang web developer wajib mengerjakan proyek webnya secara menyeluruh. Jika dia meninggalkan proyeknya di tengah-tengah, tentu akan merugikan pihak lainnya seperti rekan timnya atau perusahaan tempat dia dikontrak. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih Sabirin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.